Selamat pagi saudara-saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, haleluya. Berikan tepuk tangan yang terhebat untuk Tuhan Yesus, haleluya. Kita siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan, amin. Mari kita kembali serahkan semua kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita tidak bisa berjalan sendiri, apalagi di akhir-akhir ini. Mari kita kembali di dalam kehadiran Tuhan. Mari kita tenggelamkan diri kita kembali ke dalam hadirat Tuhan. Karena hanya Yesus, hanya pribadi Tuhan yang bisa menyelamatkan kita dari dunia. Mari kita nyanyikan Yesus penyelamat. Haleluya Yesus.
Mari dalam ibadah yang singkat ini kita segera fokuskan hati yang benar-benar mengejar Tuhan yang akan mendapatkan. Segera bergerak dengan hatimu. Jumpai Tuhan karena Dia menunggu kita. Jumpai Dia, temui Dia, dan dapatkan apapun yang Dia mau berikan. Buka hatimu sungguh-sungguh. Kita hanya singkat saja, tetapi kita harus sungguh-sungguh. Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan di rumah-rumah di mana anak-anakmu beribadah, kami membuka hati kami bagimu Tuhan. Kami arahkan hati kami kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau menyediakan hal-hal yang ilahi bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami terbuka bagimu Tuhan. Layakkan kami, sucikan kami, kuduskan kami oleh darah-Mu Tuhan. Kami boleh datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Urapi semua yang memimpin pujian, yang memainkan musik, yang menjalankan semua peralatan. Tuhan, urapi secara khusus. Dalam nama Yesus, kami mulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Haleluya. Kita percaya dunia ini semakin sulit, tapi kita juga sangat-sangat percaya bahwa Tuhan juga semakin besar. Amin. Dalam kehidupan kita. Karena kasih-Nya, karena kuasanya, kita masih ada sampai saat ini. Haleluya. Kita akan memuji muliakan nama Tuhan. Kita akan menyanyikan kasih Allah. Tak putus saudara. Kasih
kami berkomitmen Tuhan untuk selalu mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, jiwa kami. Engkau beri kami kekuatan kami berusaha Tuhan. Ya Yesus, ya Yesus, mengalirlah Bapa, mengalirlah di setiap jemaat-Mu. Haleluya. Ya Yesus, haleluya Yesus. Menghiasi hati yang jiwa. Ya. Kami ada pada pagi hari ini Tuhan, semua karena kasih-Mu Tuhan, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami merasakan pemeliharaan-Mu yang begitu indah dalam hidup kami, dan kami mau terus hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Kami mau dipelihara, kami mau terus menikmati keintiman dengan Engkau. Tuhan, saat ini kami mau dengar akan perkataan-perkataan firman-Mu Tuhan. Berikan kami pencerahan, berikan kami pengurapan Tuhan, supaya kami boleh menangkap apa-apa yang daripada Tuhan. Karena bukan pengertian kami yang kami andalkan untuk mengerti, tetapi pewahyuan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau dengar akan firman Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Saudara, pagi hari ini kita akan melihat agenda COVID versus agenda Tuhan. Agenda COVID versus agendanya Tuhan. Kita tahu bahwa justru setelah new normal, maka pertambahan COVID di Indonesia itu begitu besar setiap hari. Pasti di atas 1.000, bahkan sempat ada satu hari di mana 2.000 lebih pertambahannya, saudara. Nah, saudara, kita melihat realita bahwa
COVID ini menyebabkan kehidupan menjadi berubah, saudara. COVID ini sedikit banyak menyulitkan kehidupan, sampai dalam kehidupan bergereja pun kita menjadi berubah, saudara. Kita akan melihat bagaimana COVID ini dengan kekuatannya, ya, Tuhan izinkan untuk menggoncang segala sesuatu. Mari kita baca Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nanti saya minta kerjasama kita, apabila ada ayat-ayat yang perlu dibacakan, tolong cepat-cepat. Ya, siapa yang bisa membantu membacakannya, saudara, supaya kita cepat. Tentu yang suaranya nyaring, saudara. Ayat ini berkata, saudara, untuk segala sesuatu ada masanya atau ada waktunya. Kata lainnya itu, semua sudah diacarakan, saudara. Semua sudah diatur, semua sudah diagendakan begitu rupa, dan harus terjadi. Walaupun itu datangnya dari kuasa kegelapan, itu tidak terjadi begitu saja, ya, ujuk-ujuk tiba-tiba, itu tanpa dikontrol oleh Tuhan. Ketika iblis datang untuk menggarap Ayub, itu sudah teragendakan boleh, dan Tuhan mengatur segala sesuatu, baru itu boleh terjadi. Apalagi kalau hal-hal yang memang akan dikerjakan oleh Tuhan, Tuhan mengatur segala sesuatu tepat waktu. Saya ajak kita buka lagi dalam kitab Galatia. Dalam kitab Galatia, kalau saya tidak ingat, dalam pasal yang keempat, ayat yang keempat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Semua sudah teragendakan, saudara. Nah, betapa penting kita anak-anak Tuhan untuk mengerti prinsip ini. Waktu Yesus lahir itu tepat waktu. Dan pada waktu itu iblis coba bekerja untuk menghabisi, membatalkan rencana Allah ini dengan melakukan pembunuhan bayi-bayi di bawah 2 tahun di kota Bethlehem. Tetapi agenda ilahi, rencana Allah, tidak ada satupun yang batal. Haleluya. Apa agenda COVID, saudara? Itu jelas, ya. Kita melihat hari-hari ini, saudara, COVID itu banyak melumpuhkan sendi-sendi kehidupan. Aktivitas-aktivitas kita berubah. Ada yang berhenti total. COVID juga, saudara, kalau kita lihat, bekerja sama dengan penyakit-penyakit tertentu untuk menghabisi manusia. Kalau kita pergi ke Wahyu 6 ayat yang ke-4, kalau saya tidak salah, di meterai yang ke-4, 1/4 penduduk bumi akan habis oleh sampar. Itu berarti kalau sekarang penduduk bumi ini ada 7 miliar, itu berarti 1 miliar lebih harus dimusnahkan. Nah, beberapa waktu yang lalu kita lihat, saudara, di Jawa Timur, COVID itu bermutasi menjadi bentuk yang baru. Artinya apa, saudara? Kita lagi menunggu vaksin. Negara manapun yang menemukan vaksin, kita akan sangat bersyukur. Tetapi ternyata vaksin tertentu belum tentu bisa dipakai untuk COVID tertentu. Itu fakta. Kita akan belajar ada apa. Kita menunggu supaya wabah bencana COVID ini segera berlalu.
tetapi malah dia bermutasi menjadi semakin sulit. Di dalam tubuh orang-orang tertentu, saudara, ya, mungkin terjadi pertempuran perlawanan, dia punya kekebalan tubuh. Lalu akhirnya sama seperti virus flu, yang dulu virus biasa, lalu dia bermodifikasi, dia bermutasi menjadi virus yang semakin kebal. Saudara, kalau berobat flu, kalau enggak tuntas penyakit tertentu, virusnya itu berkembang, dia berubah menjadi lebih kebal. Nah, kita lihat ada apa. Lalu kemudian mari kita lihat agenda Tuhan, saudara. Mari kita lihat agenda Tuhan. Ada 3 tokoh dalam Alkitab yang saya angkat pagi hari ini. Yang pertama, yang kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-5. Yohanes 5 ayat yang ke-17. Mari kita lihat bersama-sama. Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia atau Yesus berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yesus melihat bahwa Tuhan masih sedang melaksanakan agenda-agenda ilahinya. Bapaknya sedang melaksanakan, menggenapkan agenda-agenda ilahinya. Sebagai responnya, Yesus berkata, aku bekerja juga. Haleluya. Ya. Dalam ayat yang ke-19 berkata begini, maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Hari-hari ini banyak orang menjadi bingung. Saya harus bagaimana? Menjalani hidup di era seperti sekarang ini, di musim COVID, dan kita tidak tahu akan terjadi apa lagi, saya harus bagaimana? Yesus memberikan kita sebuah teladan. Memang dari diriku sendiri, kata Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi aku bisa melakukan sesuatu bersama-sama dengan Bapa. Join dengan Bapa. Haleluya. Dia lihat Bapa lagi ngerjain apa, ini penting. Kalau kita mau bertahan hidup, kita harus betul-betul tahu apa yang Bapa sedang kerjakan. Lalu kita gabung aja di situ. Saya bilang amin. Kita harus peka. Makanya kita perlu praktek sema, perlu praktek keintiman dengan Tuhan, supaya kita tahu Bapa sedang ngapain. Bapa punya kepentingan dalam semua aspek kehidupan kita. Ini bukan hanya tentang rohani, bukan. Bisnis kita pun harus menjadi bisnis kerajaan Allah. Kita harus bisa membaca, Bapak ini lagi ngapain di dunia bisnis. Jangan bikin agenda kita sendiri. Haleluya. Bapak tidak akan mendukung kita dalam agenda kita sendiri. Dalam bikin kesibukan sendiri. Hari-hari ini kita harus betul-betul tahu Tuhan itu bergeraknya kayak gimana.
Tuhan sedang melakukan apa di berbagai bidang kehidupan. Kita harus peka dengan Tuhan. Kalau Yesus saja berkata, aku nggak bisa melakukan apa-apa dari diriku sendiri. Kalau berdasarkan agenda diriku, nggak ada gunanya. Aku nggak bisa. Andai kata dilakukan pun, tidak akan ada hasilnya. Makanya Yesus berkata, aku harus bisa lihat apa yang Bapa lakukan. Aku tinggal ngekor saja. Yang buka jalan itu Bapa. Yang memulainya itu Bapa. Kita harus peka. Haleluya. Dan Yesus berkata, bahkan karena Bapa begitu mengasihi aku, mereka punya hubungan kasih dengan antara Bapa dan Yesus, memiliki hubungan kasih seperti yang kita sedang belajar hari-hari ini antara kita dengan Tuhan. Yesus katakan, maka Bapa akan menunjukkan lagi. Dia akan tunjukkan. Coba katakan bersama, dia akan tunjukkan. Wow. Ini proyek kita, fokus kita. Jadi Tuhan tidak menyembunyikan apa yang dia kerjakan bagi orang yang mau meresponnya. Karena dia akan tunjukkan, itu bukan hal-hal yang tersembunyi banget. Bukan sesuatu yang susah didapatkan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan, dia akan tunjukkan. Aku sedang garap bagian ini. Aku sedang bekerja di dalam aspek yang satu ini. Kamu mau masuk apa? Paling enak kalau kita gabung sama Bapa. Haleluya. Haleluya. Itu artinya Bapa yang bikin pekerjaannya. Bapa yang bikin peluangnya. Bapa yang bikin kesempatannya. Kita diundang yuk gabung. Bahkan Yesus berkata, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar akan dinyatakan. Haleluya. Apakah kita sudah mulai bisa berimajinasi? Kita nggak bisa terlockdown oleh COVID. Kita harus bergerak keluar bersama Bapa, itu penting. Kalau kita nggak bergerak bersama Bapa, nggak akan ada terobosan, nggak ada. Kita harus jumpalitan, harus berjuang sendiri dengan kekuatan kita. Kita harus cari pintunya, kita harus bikin pintunya, bikin jalannya, kita harus bulldozer dulu, ya, ditraktor dulu untuk buka jalannya. Tapi kalau Bapa yang sudah mulai kerja, semua kekuatan surga akan dilibatkan. Kita itu hanya gabung aja. Haleluya. Jangan asik dengan agenda kita, jangan. Tuhan gak akan mendukung. Permaisuri Wasti dan Esther. Apa bedanya? Waktu raja suaminya bikin pesta, si Wasti bikin pesta sendiri, tandingan. Waktu dipanggil nggak datang dia. Itu baca dalam kitab Esther. Suaminya, rajanya bikin pesta dan diundanglah permaisurinya untuk dipamerkan kecantikannya. Nggak datang karena apa? Dia lagi bikin pesta sendiri, dia ada agenda pribadi. Dan akibatnya dia disingkirkan. Esther yang menggantikan. Kenapa? Karena Esther tahu agenda rajanya. Amin. Berapa banyak kita yang begitu pedenya, saudara,
Ketika Tuhan punya agenda, kita lebih mementingkan agenda pribadi. Sorry, aku ada pesta sendiri. Aku ada kesibukan sendiri. Itu gak akan tahan lama. Apalagi di zaman sekarang. Gak akan tahan lama. Cuma tunggu waktu saja. Ya. Kita harus sejalan dengan agenda ilahi. Amin. Kita lihat dalam Kisah Rasul. Sekarang kita lihat Kisah Rasul 13 ayat 22. Berkata demikian. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Mengapa Saul disingkirkan? Dalam 1 Samuel 15, saudara, kita tahu ceritanya. Ketika Saul disuruh menumpas ya, musuh-musuh mereka, Tuhan bilang tumpas semua. Tapi Saul tidak melakukan apa yang sudah diacarakan oleh Tuhan. Dia selamatkan Agag, Raja Agag, domba kambing yang gemuk-gemuk nggak dibinasakan, alasannya mau dikorbankan. Masalahnya Tuhan bilang bukan itu ajaran. Kamu tidak perlu membantu Tuhan dalam hal korban. Tuhan juga punya cara menyediakannya. Amin. Haleluya. Tapi Saul salah. Dan Tuhan bilang melalui Samuel, aku menyesal menjadikan Saul. Jangan sampai Tuhan bilang, aku menyesal berkati jemaat Gibril. Karena nggak sesuai dengan apa yang diajarkan. Apa yang diagenda. Lalu Tuhan temukan Daud. Kenapa? Daud, saudara, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendak Allah, agenda-agendanya Tuhan. Daud respon banget. Dia nggak mudah tergoda. Walaupun ada godaan ini, kita ada aktivitas ini. Kita ada kegiatan ini, mau nggak join? Enggak. Loh, kenapa? Aku ada agenda dengan Tuhan. Haleluya. Dia nangkap itu. Dalam masa-masa ke depan, goncangan dunia ini akan sangat meningkat. Kalau kita nggak tepat berada dalam kehendak Allah, kita pasti hancur. Ya. Sekarang bagaimana seharusnya sikap kita? Mari kita lihat beberapa sikap yang harus kita miliki. Yang pertama, hati-hati terhadap agenda pribadi dan hal apapun yang mengalihkan perhatian kita dari agenda ilahi. Hati-hati. Ya. Jangan dengan kemauan kita sendiri, ambisi kita sendiri, ya, kita menuruti keinginan kita sendiri, agenda pribadi, akhirnya kita kehilangan agenda ilahi, saudara. Di dalam Alkitab kita melihat ya beberapa hal yang menjadi agenda pribadi yang kemudian melencengkan kita dari agendanya Tuhan. Yang pertama, motif persaingan pribadi. Filipi pasal 1 ayat 16 sampai 17. Filipi 1 ayat 16-17. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Sama-sama memberitakan Injil. Tapi ada yang dengan kasih, ikhlas, tapi ada dengan maksud keuntungan pribadi, dengan maksud yang tidak ikhlas,
dengan maksud persaingan dengan Paulus. Mereka nggak suka lihat kemajuan, progresnya Paulus. Mereka merasa, saya juga bisa. Kok cuma Paulus yang kelihatan hebat? Agenda pribadi. Ya. Kenapa hanya Paulus? Pekerjaan yang begitu rohani berubah menjadi agenda pribadi. Memanfaatkan pelayanan rohani untuk agenda pribadi, kepentingan pribadi. Hati-hati. Saya bilang amin. Haleluya. Jadi hal-hal yang mengalihkan perhatian kita bukan hanya sesuatu yang bersifat duniawi. Bisa saja di bidang rohani, di bidang pelayanan gereja pun kita bisa tersesat di dalam agenda pribadi kita. Yang berikut kita lihat 2 Korintus 2 ayat 17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya. Dengan maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Lihat saudara, ada juga yang ambil keuntungan materi dari firman. Dalam 1 Timotius 6 ayat 5, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Agenda cari untung, keuntungan pribadi dalam ibadah. Jangan sampai kita, perhatikan baik-baik, karena cinta akan uang. Lalu kemudian uang menjadi agenda utama kita. Dan kita lupa agendanya. Amin. Amin. Nanti kita akan belajar. Yang berikut, pengalih perhatian yang berikut adalah emosi-emosi negatif. Sekali lagi saudara, kalau kita tidak berada dalam agenda ilahi, ada sesuatu yang mengalihkan perhatian kita, kita akan ditolak oleh Tuhan seperti dia menolak Saul, seperti dia menolak permaisuri Wasti. Orang lain yang akan mengambil alih apa yang Tuhan pernah percayakan dalam hidup kita. Tuhan akan promosikan orang lain. Ini enggak main. Oleh sebab itu, berhati-hatilah terhadap pengalih perhatian. Amin. Emosi-emosi negatif. Yang pertama, saudara, kekecewaan, kepahitan. Ini paling sering membuat kita bergeser dari agenda ilahi. Dan kita akhirnya bergabung dengan agendanya iblis. Orang kalau sudah pahit, saudara. Orang kalau sudah begitu kecewa, begitu terluka, dia pelihara itu. Dia akan keluar dari agenda kerajaan Allah. Dan dia mulai diagendakan oleh iblis. Mengerikan. Maka hati-hati. Kita harus bisa membedakan mana yang lebih bernilai. Dan mana yang tidak penting. Amin. Mana yang gak perlu diurus. Saya gak perlu berurusan. Banyak orang mencoba melukai, bikin kecewa, menjelek-jelekan, saya gak peduli. Saya nggak begitu peduli. Ya, iman saya harus membuang waktu untuk itu. Lebih baik saya fokus pada agenda kerajaan Allah. Saya nggak mau kehilangan sesuatu yang berharga demi yang bosok ini. Aduh, yang bosok bikin penyakit kok saya malah urusi. Ngapain?
Haleluya. Lebih baik fokus pada kerajaan Allah. Karena itu yang menjadi jaminan hidup kita. Yang kedua, saudara, emosi yang negatif yang kedua, ketakutan, kecemasan berlebihan terhadap sesuatu. Contohnya COVID. Ya, kita bukan juga sembarangan, bukan menantang-nantang, bukan. Tapi bukan berarti kita harus ketakutan jadi paranoid. Kita sudah pakai pengamannya, maskernya, semua, cuci tangan. Ya, kok masih takut? Sampai nggak bisa kerja lagi. Ada seorang, saudara, pada satu waktu panas tinggi. Itu bukan COVID, tapi cuma semalam mati. Dokter bilang itu nggak COVID, itu tipes. Itu kok mati dong? Karena dia ketakutan, jantungnya kumat. Jadi dia mati bukan karena tipes, bukan. Dia mati karena ketakutan, terlalu ketakutan. Wah, COVID. Waduh, COVID. Dalam pikirannya itu onone COVID. Jantungnya kumat mati dalam semalam. Panas sedikit langsung COVID. Apalagi masyarakat ikut-ikutan. Rapid test saja belum tentu COVID. Rapid test saja walaupun reaktif. Reaktif maksudnya apa? Antibodinya bereaksi. Orang flu saja bisa reaktif kok. Itu belum dipastikan bahwa itu adalah COVID. Tapi banyak orang untuk dirapid saja sudah takut. Kalau saya anjurkan, kalau saudara pergi kemana-mana, pulang-pulang mulai demam, cepat-cepat rapid, supaya ketolong lebih cepat. Jangan malah takut. Dirapid gratis kok nggak mau. Kalau memang diduga nggak apa-apa, kenapa takut? Haleluya. Daripada udah parah dulu waktu. Kalau rapid tes mandiri 150.000. Eman-eman kan. Kalau ada petugas mau rapid tes silakan aja. Puji Tuhan. Bagaimana? Nggak apa-apa, biar saja. Ini normalnya sekarang seperti itu. Haleluya. Tapi nggak perlu takut berlebihan. Sampai takut menginjil, takut bersaksi, takut mati. Orang Kristen kalau sudah dikuasai dengan emosi-emosi demikian, dia tidak akan produktif lagi. Dia akan terlockdown secara rohani. Dia akan terkunci. Mau ini takut, mau itu takut. Saya melihat hari-hari ini, ada sesuatu yang baru. Tadinya untuk memberitakan Injil susah sekali. Medsos itu harus hati-hati. Tapi sekarang, saudara, media sosial itu penuh dengan ibadah-ibadah dan berita Injil. Haleluya. Haleluya. Gak perlu takut. Hati-hati dengan emosi-emosi yang negatif, saudara. Ya, itu pengalih perhatian. Perhatikan ya. Sekalipun kalau kita ada dalam agendanya Tuhan. Dengar ya. Sekalipun kita masuk dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat, gak bakal hangus. Gak ada yang bilang haleluya. Asal kita jalanin aja. Tuhan, maunya Tuhan itu saya ngapain hari ini? Jalani, ikuti saja maunya Tuhan.
Kalau Tuhan bisa melindungi Sadrak, Mesak, Abednego di dapur api yang panasnya 7 kali lipat, nggak angus terbakar, Tuhan juga bisa lindungi kita dari COVID. Saya juga nggak mengatakan kita ceroboh loh, bukan. Maksudnya supaya ketakutan kita nggak berlebihan. Nggak perlu takut. Memangnya masker bisa melindungi kita secara sempurna? Enggak juga. Kita masih beruntung Indonesia negara tropis panas. Kalau di negara-negara yang ada musim dinginnya, COVID bisa terbang di udara lebih lama. Kayak WHO bilang bahwa COVID bukan hanya melalui droplet, tapi juga bisa terbang berapa jam di udara. Untung kita negaranya panas. Dia bisa cepat kering, bisa cepat mati kayak kristal. Kita nggak punya teknologi yang kalau kita benar-benar aman, kurung diri dalam kamar, nggak usah buat apa-apa sampai mati sendiri di situ. Itu baru aman, nggak kena tapi nanti mati diri. Kita serba salah, mau tinggal di rumah nggak kerja, mau makan apa? Kalau kita keluar pakai masker, pakai ini, pakai itu nggak menjamin 100% aman. Ada kasus orang nggak pernah keluar rumah kena COVID. Karena apa? Orang lewat depan rumah bersin, masuk ke dalam rumah kena dia. Jadi perlindungan kita itu apa? Perlindungan kita itu cuma Tuhan. Haleluya. Cuma Tuhan perlindungan kita yang paling sempurna. Daniel, COVID itu kecil. Daniel itu dimasukkan di gua singa. Gede banget tuh singa, lapar lagi. Tapi karena Daniel ini sedang melakukan agenda kerajaan Allah, singa itu nggak doyan. Rupanya orang-orang percaya yang melakukan kehendak Allah itu nggak enak dagingnya bagi singa. Men, orang percaya anak Tuhan yang hidup dalam agenda kerajaan Allah, COVID itu orang doyan. Saya percaya itu. Tapi sekali lagi bukan berarti kita ceroboh, bukan. Alkitab mengajar kita lakukan bagian kita. Tapi jangan sampai kita sudah lakukan bagian kita masih terhambat. Kita masih ketakutan. Lama-lama timbul penyakit lain di tubuh kita. Gara-gara terlalu cemas. Apalagi stres. Stres itu bagaimana ini? Ya, penghasilan jadi sedikit. Aduh, kreditan juga. Walaupun dikurangi tapi tetap bayar. Ya. Anak mau sekolah, bagaimana ini? Stres malah jadi kita bisa kena penyakit yang lebih berbahaya dari COVID. COVID kalau badan kita sehat dia nggak bunuh kita. Tapi kalau ketakutan, stres melanda kita bisa kena penyakit yang bisa membunuh kita. Bukan COVID-nya. Oleh sebab itu, hiduplah dalam agenda kerajaan Allah enak. Amin. Haleluya. Kalau kita belum selesai, dengar ya, dengar baik. Kalau kita belum selesai melaksanakan agenda kerajaan Allah yang diuntukkan bagi kita belum akan mati. Saya beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu aja. Kalau kita sedang melakukan agendanya Tuhan, walaupun jutaan COVID serang kita, kalau belum waktunya, kamu tetap masih harus hidup. Belum selesai, kamu hambaku yang setia, kamu masih diperlukan. Selamat. Kalau mati, untung. Filipi bilang, bagiku hidup adalah untuk menghasilkan buah. Mati adalah
Soal mau mati cara apa terserah Tuhan. Walaupun kita sudah ketat sekali ikut aturan, tapi kalau memang sudah waktunya game over, tetap game juga. Nggak harus COVID. Jangan takut mati. Haleluya. Tapi juga jangan cari. Bukan berarti, wah aku berani mati kapan saja. Mene, COVID, mene. Gak usah pakai itu, malah dosa. Bagian kita harus dilakukan. Ya. Kita harus selalu penuh dengan damai sejahtera dan ketenangan yang daripada Tuhan. Kalau hidup kita udah pastikan ada dalam agenda kerajaan Allah. Itu kunci hidup kita untuk damai dan tenang. Haleluya. Makanya jangan sepele dan jadi anak Tuhan yang cuek. Ya terserah Tuhan lagi ngapain. Aku lagi punya agenda pribadi, acara pribadi. Sekarang kita lihat apa sih agenda Tuhan hari-hari ini. Ya, itu kita lihat ya. Yang pertama saudara, kita mau belajar nih agendanya Tuhan. Yang pertama saudara, kita sudah pernah baca itu dalam Ibrani pasal 12 ayat 27-28 dan seterusnya. Agenda Tuhan hari-hari ini adalah mengguncang semua yang bisa diguncang. Haleluya. Haleluya. Ya, dia guncang semua. Apa yang bisa digoncang, saudara? Apa yang bisa digoncang? Kalau kita lihat Lukas 6 ayat 49, nih, hidup yang dibangun di atas tanah tanpa dasar itu akan digoncang. Karena ada banyak orang Kristen yang ceroboh, terlalu pandang enteng tentang fondasi. Jadi dia bangun rumah kehidupannya di atas tanah tapi tanpa dasar. Asal gitu ya. Ini orang yang tidak mau repot. Ada banyak orang Kristen yang hanya mau berkat, gak mau repot. Ya. Mau anugerah, gak mau kekudusan gitu. Ya. Mau kasih karunia kelimpahan tapi gak mau disiplin secara rohani. Ya, gak mau. Ya, suruh praktek 4M, kalau kelingan, kalau enggak. Ya, suruh rutin ibadah keluarga, kalau mau, kalau lagi mood, ya. Jadi mengikuti keinginan daging. Ini Kristen yang membangun kehidupannya di atas tanah. Tanah itu bumi, ya. Orang yang hanya hidup untuk hari ini. Oke, hari ini aku senang. Besok, ya, pokoknya hari ini senang. Ini pasti digoncang. Nanti kita lihat tujuannya apa. Ya. Lalu kemudian, saudara, bumi tanah itu juga bicara sumber ekonomi. Tanah itu juga bicara sistem dunia ini. Jadi kalau Indonesia bertambah baik, pemerintah ya bikin program ini, ya ada rasa tenang. Dia mendasarkan hidupnya kepada keadaan dunia ini. Kalau dunia ini lagi stabil, wow, dia rasa hidupnya kuat. Ini akan digoncang Tuhan. Yang berikut dalam ayat 26 dan 27, Matius 7, ayat 26 sampai 27. Hidup yang akan digoncang oleh Tuhan adalah hidup yang dibangun di atas pasir. Pasir itu mudah bergerak. Ya. Nah, apa itu pasir, saudara? Pasir itu kekuatan diri sendiri. Kepinteran diri sendiri. Keterampilan, kecerdasan diri sendiri, pengalaman. Gak usah khawatir, don't worry, aku pengalaman. Semua itu pasir. Aku wis tahun-tahunan. Aku sudah mengerti detailnya, ini aku ngerti udah. Sambil tutup mata aku bisa mengerjakan. Pengalaman. Aku sudah kuliah di bidang ini. Aku paham betul mengatasinya. Pengetahuan, pasir. Hari-hari ini sedang jadi pasir. Haleluya. Dengar baik-baik. Kekuatanmu, saya masih muda.
pasir, saudara? Relasi. Saya punya relasi orang-orang penting. Saya bisa memanfaatkan mereka. Saya tidak bakal mati kelaparan di hari-hari. Sekarang ini siapapun sedang repot. Diri kita repot, relasi kita juga merasakan ribet gara-gara COVID. Orang yang tadinya punya kemampuan menolong kita mungkin hari ini sudah nggak mampu. Mungkin dia juga lagi bergumul dengan stresnya. Gak bisa relasi, saya punya relasi. Keluarga, saya punya keluarga yang kuat. Itu juga bukan dasar kehidupan. Bukan fondasi yang kuat bagi kehidupan. Apalagi yang disebut pasir? Jabatan, popularitas. Gedung gereja saja pasir. Sekarang menggunakan di beberapa tempat belum bisa. Haleluya. Pelayanan saja bisa jadi pasir kalau nggak sesuai agendanya Tuhan. Contohnya saya. Berapa banyak job, berapa banyak seminar yang batal semua. Saya tidak mengejar berkat dari seminar itu. Tetapi pasti ada berkat. Itu berarti saya kehilangan apa? Kehilangan berkat. Itu dalam tanda kutip. Kalau kita pakai istilah dunia. Pelayanan pun kalau nggak sesuai agendanya Tuhan itu pasti pasir. Pasti bergerak. Apalagi kehidupan yang bersifat duniawi. Mari kita sadar, saudara. Kita akan lihat kenapa sih kok Tuhan goncang semua. Dan waktu saya mempersiapkan firman Allah ini, di hati saya, Roh Kudus seperti bicara begini. Ini belum apa-apa. Goncangan sekarang ini belum apa-apa. Setiap hari ada gempa. Dengan epicentrum yang makin hari makin luas. Beda dengan beberapa tahun lalu. Firman Tuhan berkata, langit saja akan digoncang. Itu artinya apa? Saudara coba bayangkan langit itu seperti sebuah rumah di atas bergelantungan barang-barang. Terus digoncang, jatuh semua. Meteor-meteornya jatuh semua. Ngantem bumi. Goncangan hari-hari ini belum apa-apa. Tapi jangan juga saudara bilang, kok firman Tuhan kok medeni. Firman Tuhan, kita bersyukur kita sudah tahu. Dan Tuhan juga kasih kita caranya. Kalau dunia itu meden-medeni nggak dikasih solusi. Kalau Tuhan kasih tahu duluan, siap. Nanti ada agendanya, ini akan terjadi, tapi kamu nggak perlu takut, aku kasih tahu caranya, kamu harus tetap berjalan dalam agenda itu. Bukan begini, nggak usah kasih tahu aja Bapak Gembala, meden-medeni. Iya, supaya nanti kalau terjadi lebih cepat mati. Karena nggak siap. Sekali lagi kita bersyukur kalau firman Allah sudah bukakan kepada kita hal-hal yang akan terjadi dan dia beri kita jalannya, solusinya, caranya kita hidup menghadapi itu semua. Kalau orang yang nggak punya Tuhan, medeni banget, saudara. Tapi kalau kita dengar firman Tuhan dan dikasih solusi masih ketakutan, berarti kita orang dunia yang nggak punya Tuhan. Gak percaya Tuhan. Hanya orang dunia kalau dengar khotbah begini, pendeta bikin ketakutan. Tapi kalau anak Tuhan, enggak. Kita diberitahu ada caranya untuk selamat. Haleluya. Angkat tangan buat Tuhan, haleluya. Tuhan baik bagi kita semua.
Lalu kemudian apalagi yang akan digoncang, saudara? Kalau kita baca Amos pasal 2 ayat 1 sampai 13, Tuhan akan mengguncangkan umat-umat Tuhan, pijakan umat Tuhan yang merosot secara rohani, merosot secara spiritual, secara moral, merosot dalam kekudusan. Hati-hati. Ya. Saya hanya baca ayat 13. Sesungguhnya aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak seperti guncangan kereta yang syarat dengan berkas dan gandum. Mengapa? Baca dari ayat 1 sampai ayat 12. Umat Tuhan itu hidup nggak benar. Mereknya umat Tuhan, ngakunya Kristen, tapi hidup nggak benar. Satu waktu Tuhan pasti goncang pijakan. Itu nggak baik-baik. Ya. Sekarang kita akan melihat, saudara, yang ketiga. Saudara. Agendanya Tuhan hari-hari ini adalah menarik perhatian manusia kepada dirinya, pada kerajaannya yang tak tergoncangkan. Saya bilang amin. Ya. Jadi setelah semuanya bergoncang, tujuannya apa? Ibrani katakan supaya nanti yang berdiri, yang tetap, yang nggak hancur, yang nggak hangus, itu yang nggak tergoncangkan. Artinya apa? Tuhan itu gemes. Tuhan nawarin kita yang tak tergoncangkan, yang kokoh, yang kuat. Tapi kita milihnya, kita lebih mengutamakan hal-hal yang fana, hal-hal yang semu, hal-hal yang mudah hancur. Tuhan begitu baik, bersabar. Tapi banyak anak Tuhan masih menempatkan hal-hal yang kekal, itu menjadi nomor sekian. Dia nggak begitu tertarik. Dia nggak tertarik kekayaan yang abadi. Dia sibuk dengan dunia ini. Walaupun Tuhan bilang dunia ini mau hancur, satu waktu hancur, tetap juga nggak bertobat. Akhirnya Tuhan goncang. Tujuannya adalah ini, lihat kamu yang nggak bergoncang itu apa. Akhirnya manusia harus sadar bahwa hanya Yesus yang tidak tergoncangkan. Yang kedua, anak-anak Tuhan yang bangun hidupnya di atas dasar firman tidak tergoncangkan. Maksudnya apa, saudara? Tuhan nanti akan mempertontonkan anak-anak Tuhan yang bangun hidupnya di atas perkataan-perkataan Kristus. Apa itu perkataan-perkataan Kristus? Khotbah di bukit. Apa itu khotbah di bukit? Penjabaran dari hukum kasih. Dari 10 perintah Allah. Dari perintah utama. Matius 7, orang yang melakukan perkataan-perkataanku, yaitu pasal 5 sampai pasal 7 bagian awal. Orang-orang percaya yang praktek 4M itu, yang benar-benar menaruh hidupnya di atas praktek 4M, melakukan, itu yang akan dipertontonkan. Ini yang kuat. Haleluya. Nanti akan ada perbedaan. 2 rumah yang dibangun itu, yang satu di atas pasir, yang satu di atas batu. Itu sama persis. Kalau dilihat sekarang itu rono bedanya sama sekali. Sama. Dilihat itu sama, bagian atasnya kualitasnya sama. Pelayanannya sama, kesetiaan di gerejanya sama. Yang membedakan itu cuma satu, fondasinya doang. Cuma itu toh. Penampilannya sama. Praktek kekristenannya kelihatannya sama. Tapi dalam keseharian yang disebut fondasi itu adalah praktek firman-Nya. Melakukan firman. Itu fondasinya. Dan yang tahu apakah orang itu melakukan firman tiap-tiap saat hanya Tuhan dan dia. Orang lain nggak tahu. Karena biasanya kita itu menampilkan yang kelihatan.
kelihatan bagus. Kebenaran yang kita tampilkan itu kebenaran luar. Dalamnya itu belum ketahuan. Haleluya. Nanti yang akan membuktikan, yang akan membongkar, ya, apakah kita benar-benar umat perjanjiannya Tuhan. Apakah kita benar-benar umat yang layak bagi Tuhan ketika guncangan itu datang. Itu pasti ketahuan. Berbahagialah orang-orang percaya yang membangun hidupnya di atas ketaatan kepada firman Allah. Haleluya. Itu nggak bakal goncang. Bisnisnya nggak bakal goncang. Keluarganya nggak bakal goncang. Pernikahannya nggak akan goncang. Karirnya nggak akan goncang. Kalau ini goncang, dia akan pasti dipromosikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya beri kemuliaan bagi Tuhan. Coba baca 2 Korintus 1 ayat 8 dan 9. 2 Korintus 1 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan berkata demikian, saudara. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Ada penderitaan. Haleluya. Haleluya. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Putus asa maksudnya wisrono harapan. Tuhan seringkali menghadapkan manusia, bahkan kita anak-anak Tuhan, sampai pada kondisi putus asa. Ternyata anak Tuhan bisa sampai putus asa ya. Entek kabeh harapannya. Saking beratnya persoalan, sampai nggak ada kekuatan lagi. Sudah nggak ada jalan, tertutup semua. Makanya putus asa rono harapan. Habis semua. Putus asa. Nah, lalu kita lihat tujuannya apa? Ayat 9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Rasul Paulus, anak-anak Tuhan yang setia, bisa saja sampai keadaan di mana mati. Wis mati. Gem. Sono rono harapan. Kok bisa? Kok bisa digoncang begitu rupa? Sampai sedemikian rupa, sampai putus asa, sampai yang ada di depan mata mati. Ntar lagi mati. Udah ada jalan keluar. Kok dibikin nol, seperti dijepit begitu rupa. Sampai ini sudah kelar, habis, entek semua. Nah, kita baca terus. Ya. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan. Oh, haleluya. Jadi Tuhan goncang semua, Tuhan jepit semua, Tuhan bikin sampai putus asa supaya Tuhan bilang, nah, kowe wis ora ono apa-apa, wis. Sekarang piye? Orang Semarang bilang, iya. Apa kowe sih? Esentek apa? Yes. Ada kalanya Tuhan itu habisin kita sampai nol. Tujuannya itu. Sekarang tinggal laku kan? Wes ora usah nangis. Harusnya kamu nggak hancur demikian kalau dari awal kamu nggak bergantung pada milikmu. Men, harusnya kamu nggak sampai berantakan kacau begini. Kalau dari awal
kamu itu nggak menomorduakan kerajaan Allah. Jadi Tuhan goncang. Termasuk Paulus. Termasuk anak-anak Tuhan. Jangan karena kita mereknya anak Tuhan lalu jamin pasti kita nggak goncang. Tergantung. Apakah kita benar-benar menaruh harapan hanya kepada Tuhan? Berpegang hanya pada firman? Atau kita masih merasa, aku masih kuat. Gak usah praktek 4M gak apa-apa. Masih kuat. Masih kuat. Jalan-jalan masih terbuka. Aku masih mampu. Saya ingin katakan kalau Paulus pernah mengalami sampai kondisi seperti ini, kita pun nanti bisa mengalami seperti itu kalau kita nggak segera sadar. Haleluya. Saya yakin COVID ini pengkhotbah yang paling keren di hari-hari ini. Dia lagi khotbah. Anak-anak Tuhan, jangan main-main. Keadaan, persoalan seringkali berkhotbah lebih nyaring ketimbang khotbah kita. Haleluya, betul kan? Betul? Pendeta khotbah, ada kalanya kita apa itu? Ya, kok nggak barbar khotbahnya? Saya mau tanya, COVID berkhotbah sama kita sudah berapa bulan? Ya? COVID khotbah nggak berhenti-berhenti. COVID bilang mati loh, hancur loh kalau tanpa Tuhanmu, cacat ya. COVID juga khotbah. Haleluya, haleluya. Tapi Tuhan mau pamerkan orang-orang percaya yang tidak tergoncangkan itu. Ya, Tuhan mau tunjukkan hanya firman-Ku yang tidak akan berlalu. Amin. Agenda berikutnya Tuhan adalah mengubah fokus kita. Fokus kita harus berubah, saudara. Ya, fokusnya harus hanya Yesus saja. Yesus harus melebihi segala-galanya. Amin. Hidup kita, segala-galanya yang ada dalam hidup kita hanya buat itulah hidup yang kuat. Hidup dalam kerajaan Allah, dikuasai penuh oleh Tuhan. Ya. Caranya kita nggak memaksakan diri. Kita hanya perlu praktek 4M, nanti otomatis itu akan terjadi. Hati kita akan nurut sendiri. Kalau firman Allah menguasai hati kita akan otomatis nurut. Tapi kalau firman Allah cuma ada di buku catatan kita, dia tidak akan mengubah apa-apa. Fokus kita hanya Yesus. Fokus kita adalah hal-hal yang kekal. Amin. Jangan fokus ke COVID. Jangan fokus ke situasi ekonomi. Ini bagaimana? Fokus saja pada Tuhan. Nanti Tuhan akan tunjukkan agendanya. Amin. Amin. Jangan diatur oleh agenda COVID. Jangan diatur oleh agenda situasi. Bukan berarti karena situasi sekarang lagi begini lalu ada seminar tentang caranya bisnis di era digital, bisnis di era COVID begini-begini. Nggak apa-apa sih ikut. Tapi yang paling penting itu adalah tanya Tuhan. Amin. Tuhan, saya mesti gimana? Tuhan, saya harus lakukan apa? Tolong. Kalau Tuhan pimpin kita bukan hanya bertahan, tapi kita juga akan berbuah. Kita akan jadi contoh, kita akan jadi kesaksian. Amin. Yang terakhir, saudara, yang terakhir. Agenda Tuhan di hari-hari ini buat kita adalah memurnikan ibadah kita. Ibrani 12 ayat 28. Segala sesuatu akan digoncang. Dan karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka marilah kita beribadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan dengan hormat dan takut, sebab Allah adalah api yang menghanguskan. Artinya apa? Kunci untuk bertahan di masa goncangan itu ibadah yang benar. Halo? Ibrani 12 itu kuncinya untuk bertahan tuh nggak goncang. Ya.
untuk mengalami kekuatan kerajaan Allah itu kuncinya. Supaya kamu nggak goncang kata Tuhan. Kuncinya adalah ibadahmu dibikin betul. Amin. Ibadahmu dibikin baik. Ibadahmu kualitasnya dibenerin. Ya. Sekarang kita baca ibadah yang benar itu kayak gimana. Roma pasal 12. Jangan sampai kita hanya mengukur ibadah itu dari kita hadir dalam gereja seperti ini. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa itu ibadah yang sejati, saudara? Ibadah yang sejati adalah hidup kita, tubuh kita dipersembahkan di atas mezbah untuk Tuhan. Ayat ini ada seorang menafsirkan begini. Karena yang menulis ini kan Paulus, dia tahu tata cara korban di perjanjian lama. Di sini sebagai korban yang hidup. Apa sih kok maksudnya kata korban yang hidup? Ternyata begini. Orang-orang Israel pada hari-hari tertentu harus ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban, hewan-hewan dan lain sebagainya. Nah, supaya nggak repot bawa-bawa kambing dari kampung halaman, lalu sampai di Yerusalem disembelih. Di Yerusalem itu mereka cuma kasih duit, hewannya disediakan di belakang bait Allah. Berbulan-bulan domba-domba yang mau dikorbankan sudah ditaruh. Ya. Masih hidup, tapi domba itu sudah domba korban. Hidupnya sudah ditentukan. Hidupnya sudah dipastikan tujuannya, yaitu menjadi domba korban. Masih hidup, tapi sudah nggak boleh dibikin sate, tidak boleh lagi dibikin gulai. Karena apa? Ini domba itu sudah disendirikan, sudah dibayar. Nanti kalau orangnya datang, ini domba yang masih hidup akan dikorbankan. Tujuannya sudah ditetapkan. Nggak boleh macam-macam lagi. Nah, ibadah yang sejati itu seperti itu. Hidup kita yang masih hidup ini sudah ditentukan, ditetapkan tujuannya hanya buat Tuhan saja. Haleluya. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Kita sudah ditebus, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Hidup kita itu cuma satu tujuannya, memuliakan Allah. Itu ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah hidup seluruhnya dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Ibadah yang sejati yang berkenan itu adalah seluruh, nggak boleh ada sisa. Ibadahmu jangan ibadah yang cacat. Seluruh hidupmu, kayak domba korban itu, seluruhnya. Sudah, pemiliknya itu sudah menyerahkan itu buat Tuhan. Dia nggak berhak lagi atas kupingnya. Lalu bikin kambing kecap, bukan. Pemiliknya sudah nggak berhak lagi pada kikilnya untuk dibikin sop. Nanti aku minta kikilnya. Enggak. Seluruhnya sudah buat Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Jadi kalau cuma 2 jam sudah datang sini nggak menyerahkan hidup lagi, sudah belum beribadah. Karena ibadah yang sejati itu adalah korban yang hidup. Seluruh hidupmu adalah milik Tuhan. Supaya apa? Tuhan bertanggung jawab atas itu. Oh, Tuhan bertanggung jawab atas hidupmu? Seluruhnya ngasih.
Kalau kita bilang Tuhan 75% dulu, ya udah nanti aja. Kalau udah 100% hidupmu buat aku, baru aku bisa bertanggung jawab. Aku nggak mau campur aduk dengan si setan bertanggung itu, nggak mau. Kalau 75% buat Tuhan, berarti 25% buat siapa? Aku nggak mau. Tuhan nggak mau diduakan. Kalau kita mau Tuhan bertanggung jawab penuh atas seluruh hidup kita, Tuhan bilang kasih semua. Apapun yang kau lakukan, caranya menerapkan itu Kolose 3 ayat 17 dan ayat 23. Caranya Kolose 3 ayat 17 dan 23. Ayat 17 berkata, apapun yang kamu lakukan, lakukan dalam nama Yesus. Ayat 23 berkata, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan dengan tubuh kita, yang kita katakan dengan mulut kita, semua kita lakukan untuk Tuhan. Maka Tuhan akan berkata, oh aku akan membalasnya. Tapi kalau kita melakukan segala sesuatu untuk diri kita, mintalah balasan pada dirimu sendiri. Kalau kita melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan manusia, mintalah balasan dari manusia itu. Tapi kalau segala sesuatu kita arahkan untuk Tuhan, nggak usah minta, Tuhan pasti kasih upahnya. Bahkan 2 macam upah. Mari kita lihat Kolose pasal yang ke-3. Ada 2 macam upah, saudara. Kolose pasal 3, ayat yang ke-23 sampai 24. Baca dengan nyaring. 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba. Jadi ada 2 macam upah. Kalau karyawan saudara dapat gaji dari perusahaan, tapi kalau sudah melakukannya dengan baik seperti untuk Tuhan, nanti ada upah sendiri lagi dari Tuhan. Haleluya. Coba bilang 2 macam upah. Upah dari perusahaan itu terbatas, tapi kalau upah dari Tuhan itu menjawab semua kebutuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ini ibadah yang sebenarnya ini. Lakukan segala sesuatu. Karena hidupku memang sudah untuk itu. Ini agendanya Tuhan. Perbaiki ibadah. Jangan cuma acara doang. Seminggu 2 jam. Atau setiap hari 1 jam. Ibadah keluarga. Enggak. Bukan itu. Ibadah yang sejati. Itu bagiannya saja. Tapi ibadah yang sejati adalah hidupku ini milik Tuhan. Dan hanya untuk Tuhan. Aku harus mempertanyakan Tuhan dulu, bertanya ke Tuhan dulu tentang apa yang aku harus lakukan. Karena penggunaan atas hidupku bukan aku lagi. Harus atas pimpinan dan kemauan Tuhan. Maka kita akan aman. Walaupun di tengah COVID, bahkan kita akan terus diberkati Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan, bagi musik maju ke depan. Haleluya. Kita nyanyikan nyanyian. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dari awal kita nyanyi lagu ini. Sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikan. Amin. Haleluya. Dan nanti telah dibawaku. Ku percaya kuasa
umumnya kita nggak melakukan. Karena otak kita nggak memprogram tindakannya. Ketika kita bikin komitmen, otak kita program tindakannya. Oleh sebab itu, kita langsung ambil keputusan, komitmen. Mulai hari ini, saya akan lakukan ibadah yang sejati. Selalu hidup di hadapan Tuhan, selalu hidup bagi Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan, supaya aku tahu agenda Tuhan bagi hidupku, supaya aku hidup hanya bagi agenda Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Aku pasti bertahan hidup buat Tuhan. Saya kasih waktu kita buat komitmen di hadapan Tuhan. Saudara, orang yang gak buat komitmen, Roh Kudus gak bisa bantu dia. Karena dia gak serius. Tetapi ketika seorang membuat komitmen, Tuhan saya mau sungguh-sungguh, saat itu Roh Kudus mulai bekerja. Karena kita mulai bekerja sama dengan dia. Mari angkat tangan kita ke atas. Bapa, di hadapan-Mu kami datang. Kami tidak mau jadi rumah yang roboh dan hebatlah kerusakannya. Karena fondasi hidup kami rapuh. Kami tidak mau menjalani jalan yang nampak lurus, tetapi ujungnya menuju maut karena di luar agenda kerajaan Allah. Betapa pentingnya Engkau Tuhan menuntut kami dan kami serahkan hidup kami untuk dituntut oleh Engkau. Mari serahkan sungguh-sungguh, serahkan sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya, Tuhan lihat hatimu. Haleluya, haleluya. Tuhan pasti bela hidup kita. Tuhan pasti pelihara hidup kita. Kalau kita menyerahkan hidup kita buat kemuliaan-Nya. Oh haleluya, dunia ini tidak ada artinya. Dunia ini menuju kehancuran. Dunia ini sedang terbakar. Orang-orang yang melakukan kehendak Allah itulah yang kekal selama-lamanya. Karuniakan pada kami Tuhan kekuatan-Mu Tuhan. Karuniakan Roh-Mu kepada kami. Karuniakan kuasa-Mu kepada kami. Karuniakan hadirat-Mu dalam hidup kami. Kami pasti menang bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini kami terima berkat yang luar biasa dari firman Allah. Kami melihat rahasia hidup yang bertahan, yaitu hidup dalam agenda kerajaan Allah. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Mari kita berdoa saudara-saudara. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau pada kesempatan kali ini Tuhan kami sedang mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarkanlah kami tidak takut, kami tidak goyah Tuhan atas apa yang akan kami hadapi Tuhan. Tapi kami Tuhan, biarkanlah kami tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Tetap mengiring Engkau Tuhan sepenuh hati kami. Bapa, kiranya Tuhan sekarang Tuhan tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan Bapa. Engkau berkati tangan-tangan yang memberikan korban persembahan. Engkau 4 kali gandakan Tuhan, Engkau yang memberkati masing-masing pribadi Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Kasih Allah. Tuhan, minggu depan yang bertugas adalah Komsel Timur,
Lalu kemudian kita lagi mengusahakan nutup wajah, ya terutama yang bertugas di depan. Dan kita akan coba cari yang bentuk kacamata supaya bisa ganti-ganti plastiknya itu kalau rusak. Itu kita akan beli sekitar dengan anggaran sekitar 1 juta sekian. Lalu kemudian jemaat yang, karena kan satu keluarga bisa berapa orang yang memang kesulitan membeli akan disubsidi. Tapi jemaat yang bisa membeli dengan sepenuhnya diharapkan membeli atau bisa saling mensubsidi. Supaya kita pakai, karena kita nggak pakai lagi AC, ya. Kalau AC lebih berisiko. Ya. Walaupun selama kita masih ada di area Wuleri saja, kita masih aman. Puji Tuhan, info terakhir, khusus untuk Wuleri, Sumber Agung tinggal 1 saja. Sumber Agung sebelah timur sana di daerahnya Pak Dul ya, itu tinggal 1. Artinya untuk Wuleri sebentar lagi bisa hijau lagi. Ya. Yang paling banyak COVID itu Kendal bagian timur dekat Semarang. Ya, itu banyak sekali. Ya. Artinya selama kita masih di area ini sebetulnya kita aman. Ya, kita harus hati-hati dengan berinteraksi dengan orang-orang yang tidak dikenal. Itu saja. Lalu kemudian jadi sekali lagi kita akan adakan itu, yang mampu beli full, yang tidak mampu kita akan coba usahakan untuk disubsidi. Ya. Entah berapa nanti akan diputuskan. Ya. Nah, baru kita akan memesannya karena nggak bisa beli mendadak langsung banyak, harus dipesan. Kalau kemarin kami beli di Semarang itu per 1 35, lalu turun jadi 30, tapi nggak bisa turun. Tapi kemarin kita coba nego, kalau banyak itu 25 kalau nggak salah kemarin dari Bapak Ibu Rizkyla. Ya, sudah ditanyakan, kalau nggak salah kemarin 22,5 kalau beli banyak ya. Jadi supaya kita pakai, karena kalau saya pakai ini nggak ada AC, wow sungguh sekali apalagi pas khotbah gitu ya. Susah sekali. Ini juga tadi pakai tutup wajah, ternyata kalau mic-nya di depan nggak nyambung suaranya, harus di sini gitu. Memang ribet-ribet sedikit ya. Tapi maksudnya yang depan ini harus pakai karena mereka banyak melepaskan itu suara ke depan, banyak banget, semua nggak pakai semua. Ya. Kita berdoa, puji Tuhan kayaknya mereka nggak ada coronanya sih, adanya Kristus saja mereka. Haleluya. Jadi itu, lalu kemudian saya mengundang Bapak Abdullah, Ibu Rizkyla maju ke depan yang berulang tahun pada hari. Mari kita berdiri semua. Haleluya. Di sini. Haleluya. Yang ini pertama usianya, tahunnya akan
berdoa buat mereka yang sakit hari-hari ini. Kami berdoa buat Ibu Maria, Miss Yanti, Ibu Lastri. Tuhan Engkau jamah dan pulihkan kesehatan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah oleh bilur-bilur Yesus. Penyakit anak-anakmu ini sudah disembuhkan. Dan semua anak-anakmu yang lain juga peliharakan dalam kasih-Mu. Kami semua yang hadir dalam ibadah ini, yang menerima berkat-Mu, kami percaya kami juga dipelihara oleh Tuhan. Sepanjang minggu ini, Tuhan pasti beri kami roh yang tetap bersemangat, roh yang tetap haus untuk mencari Tuhan dan menemukan agenda-agenda kerajaan Allah. Segala serangan iblis, sakit, penyakit, bahkan di tengah-tengah virus COVID, bungkus tutup kami dengan perlindungan-Mu yang kuat, dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih, diberkatilah semua pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan dalam pimpinan Tuhan. Saudara sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih dan kemurahan dari Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, persekutuan dan penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan katakan, amin.